Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Syahputra dari Universitas Adibuwana Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satu materi yang ada pada mata kuliah evolusi dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Andang Adiani. Di sini saya akan membawakan materi tentang bukti evolusi, mutasi, pengaruh evolusi, dan hasil penelitian. Langsung saja. Di sini ada beberapa konsep yang bisa mendukung teori evolusi Darwin. Yang pertama di sini adalah percobaan yang dilakukan oleh August Weismann. August Weismann ini dia melakukan percobaan untuk membuktikan apakah lingkungan menyebabkan perubahan sifat yang menurun. Ini teorinya Lamarck ya. Jadi dia melihat apakah teori Lamarck ini benar. Nah, di sini Weismann ini melakukan percobaan itu dengan cara memotong ekor tikus. Jadi dia mengambil tikus, kemudian tikus itu dipotong ekornya. Tikus yang telah dipotong ekornya ini dia kawinkan. Ternyata anak dari tikus yang telah dipotong ekornya ini terlahir dengan ekor panjang. Jadi anak yang lahir ini tetap berekor panjang. Setelah anak yang lahir tadi yang berekor panjang lahir itu dipotong lagi ekornya, kemudian dikawinkan lagi, dan ternyata dia punya anak masih dengan tikus yang berekor panjang. Ini dilakukan sampai 21 generasi dan keturunannya yang lahir itu tetap berekor panjang. Artinya apa? Dia mengambil kesimpulan bahwa perubahan sel tubuh itu tidak diwariskan kepada keturunannya. Jadi, evolusi ini menyangkut seleksi alam terhadap faktor genetik. Jadi, kalau misalnya ada sel tubuh yang berubah, ada yang berubah secara fisik, maka perubahan fisik itu tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Sama halnya misalnya ya, manusia. Ada yang tidak sengaja memotong jarinya, kemudian dia menikah dan nantinya tidak mungkinlah dia punya anak nanti lahir dengan jari terpotong. Nah, itu maksud dari percobaan Weismann ini. Jadi, dia ternyata mengatakan bahwa teori Lamarck ini tidak benar ya. Jadi, dia mengatakan teori Lamarck ini tidak benar karena perubahan sel tubuh tidak diwariskan. Yang diwariskan ini adalah menyangkut seleksi alam terhadap faktor genetik. Kemudian di sini yang kedua, bukti yang lain itu ada kupu-kupu Beston betularia ya. Jadi kupu-kupu Beston betularia ini ada dua macam. Di sini pada saat terjadi evolusi industri di Inggris sebelum revolusi industri, populasi sayap Beston betularia bersayap gelap ini populasinya sedikit dan yang bersayap cerah populasinya banyak. Sesudah revolusi industri, yang bersayap gelap malah populasinya banyak, sedangkan yang bersayap cerah sedikit. Nah, ini bisa dibandingkan ya. Ini adalah Beston betularia bersayap terang, yang ini, dan yang ini adalah Beston betularia bersayap gelap. Jadi, revolusi industri itu otomatis keadaan lingkungan penuh polusi ya. Jadi ada banyak asap di mana-mana, sehingga mungkin lingkungan tampak gelap ya. Sedangkan sebelum revolusi industri itu artinya tidak ada pabrik, tidak ada proses pembangunan pabrik. Maka otomatis udara bersih, tidak gelap ya. Sehingga di sini ada perbedaan populasi pada saat sebelum revolusi industri dan pada saat sesudah revolusi industri. Ya, di sini bisa dilihat perbandingan gambarnya. Terjadi perubahan lingkungan ini di gambar kiri ya. Ini sebelum revolusi industri. Jadi terang benderang. Dan yang ini setelah revolusi industri. Di sini agak gelap. Kenapa? Karena ada banyak asap di mana-mana. Di gambar kiri, gambar yang ini itu pada saat sebelum revolusi industri,
Populasi yang banyak itu adalah populasi kupu-kupu bersayap terang. Ini bisa dilihat kupu-kupu bersayap terang. Dan Baston Betulia bersayap gelap. Kenapa sebelum revolusi Baston Betulia bersayap terang yang paling banyak populasinya? Karena di sini dia tidak gampang kelihatan. Nih agak samar ya. Tidak gampang kelihatan. Jadi dalam artian dia mengelabui predator. Sedangkan yang sayap gelap gampang sekali kelihatan oleh predator. Jadinya gampang ditangkap dan dimangsa oleh predatornya. Otomatis populasinya akan berkurang kan? Sedangkan yang bersayap terang itu populasinya banyak karena predator tidak bisa melihat sayap terang. Karena di sini masih keadaannya itu terang benderang. Nah, makanya populasi banyak. Sedangkan pada saat terjadi revolusi industri, ini ya di gambar sini, gambar kanan, di sini terjadi proses pergeseran predator. Yang bersayap terang malah yang sangat kelihatan di sini ya. Ini bisa dilihat gambarnya. Karena keadaan di sekelilingnya agak gelap karena pengaruh asap. Sehingga yang kelihatan itu bersayap terang. Malah yang bersayap gelap di sini itu tidak terlalu kelihatan, makanya kebalikannya. Setelah revolusi industri yang bersayap terang semakin kurang populasinya karena dia dimangsa oleh predator. Sedangkan yang bersayap gelap ini populasinya bertambah banyak karena dia tidak kelihatan oleh predator ya. Jadi ini disebut dengan seleksi alam. Dia ini mempengaruhi peluang pergeseran predator. Ya, selanjutnya nah ini di sini ada bukti-bukti evolusi ya. Jadi itu tadi konsep yang mendukung teori evolusi Darwin. Sekarang kita lihat ada beberapa bukti-bukti evolusi yang terjadi. Yang pertama di sini adalah variasi individu dalam suatu keturunan. Contoh di sini ya, tidak pernah dijumpai individu yang identik sama walaupun dia kembar. Jadi pasti ada perbedaan. Kemudian variasi ini merupakan segala macam perbedaan yang terdapat antara individu dalam satu spesies. Jadi bisa kita perhatikan dalam satu keluarga itu biasanya tidak ada yang betul-betul sama, tidak ada yang betul-betul mirip walaupun dia anak kembar. Ini salah satunya contoh ya. Satu contoh keluarga Ratu Victoria di Inggris. Di sini bisa dilihat itu ada banyak variasi. Jadi tidak ada yang betul-betul mirip, tidak ada yang betul-betul sama, walaupun dia kembar. Nah, ini menurut beberapa ilmuwan ini merupakan bukti evolusi. Kemudian di sini ya, yang kedua pengaruh evolusi. Nah, ini pengaruh penyebaran geografis makhluk hidup yang berasal dari satu spesies yang hidup pada satu tempat. Setelah mengalami penyebaran ke tempat lain, itu bisa mengalami perubahan sifat. Contohnya tadi bentuk paru, contohnya yaitu bentuk paru burung finch ya. Jadi perubahan ini terjadi karena makhluk hidup harus beradaptasi menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar dia bisa lestari, agar dia bisa bertahan hidup. Walaupun mungkin ada terjadi penyimpangan dari individu semula. Ya, jadi ini contohnya di sini bentuk paru burung finch. Ini yang tadi ya. Jadi ada yang kecil. Nih, ada yang kecil, ada yang parunya panjang besar. Ada yang seperti ini ya. Ini penyebabnya adalah karena adanya perbedaan makanan. Selanjutnya di sini ada fosil-fosil. Nah, ini selanjutnya di sini ada fosil-fosil. Ini merupakan bukti yang paling dipercaya oleh ilmuwan yang mengenai evolusi. Jadi fosil itu adalah sisa tumbuhan atau hewan yang telah membatu atau jejak-jejak yang tercetak pada batuan. Jadi baik itu jejak hewan ataupun jejak manusia purba atau jejak daun yang jatuh ke bebatuan terus berbekas.
Nah, itu bisa disebut sebagai fosil. Posisi ini merupakan catatan sejarah yang penting yang merupakan petunjuk adanya evolusi. Dan tidak semua spesies yang hidup di muka bumi ini itu bisa membentuk fosil. Jadi biasanya kebanyakan itu fosil yang ditemukan dari makhluk hidup vertebrata yang bertulang belakang, yang mempunyai tulang keras. Jadi kalau dia invertebrata itu biasanya agak jarang ditemukan fosilnya ya. Yang ditemukan fosil juga bukan berarti bahwa semua tulang bisa kita sebut fosil. Jadi ini biasanya ditemukan pada lapisan bumi yang paling dalam. Bukan hanya 2 meter menggali terus dapat tulang terus bisa dikategorikan fosil. Tidak seperti itu ya. Jadi yang bisa kita kategorikan fosil itu tulang-tulang yang diperoleh atau didapatkan di lapisan bumi yang dalam. Ya, sampai beberapa ratus meter gitu. Misalnya ke bawah ya. Jadi biasanya ini ditemukan oleh para penambang. Nah, di sini ada fosil gajah. Ini fosil gajah. Nah, di sini banyak contohnya gajah purba ini disebut dengan momot ya. Jadi ini ditemukan yang paling lengkap yang pernah ditemukan adalah selanjutnya yang pernah ditemukan adalah ini fosil kuda. Ini ada fosil kuda ya. Ini ada gambarnya. Jadi kuda zaman dulu seperti ini ya, kecil seperti kucing. Mungkin yang besarnya yang kemudian pada zaman modern itu yang sekarang seperti ini. Jadi mulai dari zaman Eosin, kemudian Mesohippus, zaman Oligosen, Miosen dan Pliocene. Dan ini adalah kuda masa sekarang. Jadi bisa dibandingkan mulai dari sebesar kucing, kemudian naik ya seperti serigala, kemudian seperti keledai. Ya, kemudian ini pada zaman-zaman modern dibandingkan ya bagaimana kudanya kalau seperti ini sekarang ya. Kalau misalnya kuda yang hidup di zaman sekarang itu sebesar kucing seperti ini maka tentu tidak bisa digunakan untuk mengangkat beban. Kemudian untuk fosil manusia purba ini ada Australopithecus afarensis pada tahun 1774. Australopithecus africanus ini ditemukan pada tahun 1829. Homo habilis ditemukan 1,9 juta tahun silam. Homo erectus, kemudian Homo sapiens atau manusia Neanderthal dan Homo sapiens modern. Kemudian di sini ada yang keempat, bukti evolusi. Di sini ada homologi alat-alat tubuh ya. Homo artinya sama, jadi homologi itu adalah organ yang asalnya sama, tapi karena arah evolusi mengakibatkan terjadinya perubahan adaptasi, sehingga fungsinya berbeda. Jadi asalnya sama, fungsinya beda. Contoh, tangan manusia, ini bisa dilihat di gambar, tangan manusia dan sirip ikan paus. Sirip ikan paus, jadi kita lihat di sini sama asalnya atau strukturnya sama. Ini strukturnya semuanya sama ya. Jadi ada tangan manusia ya, ini ada tangan manusia, ini kaki kucing. Kemudian ini sirip ikan paus. Kemudian ini sayap kelelawar. Jadi ini strukturnya sama, asalnya sama, tapi fungsinya berbeda. Jadi tangan manusia itu untuk memegang, ini digunakan untuk berjalan, kemudian sirip ikan paus untuk berenang, sayap kelelawar digunakan untuk terbang ya. Jadi ini struktur sama, tapi fungsinya beda.
Itu disebut dengan homologi. Kemudian analogi. Analogi adalah struktur yang organ struktur dasarnya berbeda. Jadi ini strukturnya berbeda tapi fungsinya yang sama. Kebalikan dari homologi ya. Contohnya tadi sayap serangga. Ini sayap serangga dan sayap burung ya. Yang ini sayap kelelawar, yang ini sayap kelelawar. Itu strukturnya berbeda dengan ini sayap burung. Yang kedua, gambar yang urutan kedua. Kemudian sayap apa namanya ini? Capung atau kupu-kupu. Itu strukturnya berbeda. Ini ya. Serangga atau capung ini strukturnya berbeda tapi fungsinya sama. Sama-sama digunakan untuk terbang. Nah, itu disebut dengan analogi ya. Jadi, tadi homologi itu strukturnya sama, fungsinya beda. Kalau analogi strukturnya sama, berbeda fungsinya. Yang sama berkebalikan ya. Selanjutnya, ini ada kesamaan embrio. Embriologi adanya kesamaan ideologi pada beberapa hewan vertebrata. Mulai dari tahap zigot, ini tahap zigot semuanya. Morula, blastula, dan gastrula. Katanya kesamaan ini menunjukkan bahwa organisme tersebut berkerabat. Nah, ini tahap awal pertumbuhan embrio. Yang ini bisa dilihat, ini pertumbuhan awal embrio. Ini semuanya sama. Jadi kalau misalnya kita tidak lihat bagian bawah ini, maka di sini tidak bakalan ada yang tahu sifat yang di atas itu nantinya bakalan berkembang jadi apa. Nah, bisa dilihat di sini ya, ada persamaan di tahap awal. Ya. Tahap awal itu semuanya sama. Ikan salamander, kura-kura, kelinci, manusia. Semuanya sama. Di tahap kedua itu mulai ada perbedaan. Di tahap ketiga mulai kelihatan ya. Mulai dari manusia, kelinci, kura-kura, dan ikan. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu rudimentasi. Ini dianggap sebagai bukti evolusi organ atau struktur tubuh tersebut. Ini pada hakikatnya sudah tidak berguna lagi, tapi masih dijumpai pada bagian tubuh tertentu dan jumlahnya pun cukup banyak. Contohnya pada manusia, sisa sedikit selaput pada dasar jari. Itu merupakan perkembangan anggota depan manusia. Namun kemudian terjadi reduksi melalui proses apoptosis. Apoptosis ini adalah program kematian sel yang terprogram sehingga pada dasar jari sekarang ditemukan adanya sedikit selaput pada dasar jari kita, yaitu menurut teori evolusi ya. Jadi masuk juga umbai cacing ya. Umbai cacing atau appendix atau pusar ya. Pusar yang ada pada masa bayi itu kita gunakan sebagai penghubung antara ibu dan bayi. Tapi pada saat lahir itu dipotong bekasnya. Masih ada di perut ya, bekas yang ada di perut itu yang udel namanya. Ya, itu menurut para ilmuwan itu merupakan rudimentasi atau organ yang mengecil karena sudah tidak digunakan. Nah, mungkin sampai situ dulu presentasi saya. Sebelumnya mohon maaf karena banyak kekurangan, kita sama-sama belajar. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.